Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun wa huwallahu bis samawati wa bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Saudaraku yang dirahmati Allah, senantiasa marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita masih berikan kesempatan, masih berikan kenikmatan dan petunjuknya. Senantiasa marilah kita syukuri, kita hargai, kita rawat petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita tadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran yang tempo hari kita sudah pelajari juga dengan tema-tema yang singkat, pengertian sunnah, pengertian hadis, pengertian furqan, yang semuanya adalah bersumber atau berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku, bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang dari dulu sampai pada saat itu disampaikan dan diucapkan melalui lisan Nabi Muhammad. Maka seluruh ayat-ayat Al-Quran itu merupakan hadis dari Allah yang disampaikan melalui Nabi. Sedangkan pengertian hadis Nabi itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi, itu dikatakan hadis Nabi. Semuanya itu pengertian yang kita simpulkan itu berdasarkan rujukan dari ayat-ayat Al-Quran. Maka sebenarnya pengertian hadis Nabi itu hanyalah sebatas apa-apa yang dikabarkan Nabi selain ayat-ayat Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu merupakan semuanya merupakan firman Allah berupa wahyu yang diturunkan melalui lisan Nabi Muhammad, kemudian dicatat dan langsung dihafalkan oleh para sahabat pada waktu itu. Dan kini Al-Quran itu telah tertulis atau telah ditulis, telah dibukukan secara resmi, secara utuh, asli, tanpa campur tangan pihak lain, pihak manapun, tidak ada campur tangannya, karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Nah, untuk diketahui bahwa pengertian Nabi dan Rasul itu selama ini berbeda, bahwa pengertian yang saya terima sampai saat ini, Nabi itu adalah seseorang yang diberi pangkat kenabian dengan wahyu disertai kewajiban untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran itu kepada umatnya. Hal ini juga tercantum di dalam surat kedua ayat 213. Kemudian juga diterangkan di dalam surat ke-42 ayat 51. Di surat ke-6 juga dijelaskan di dalam surat ke-89. Ada juga di dalam surat ketiga ayat 79. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang bertugas menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Hal ini tercantum di dalam surat ke-5 ayat 99, surat ke-24 ayat 54. Tentu saja Rasul itu di dalam menyampaikannya kepada umatnya, kepada kaumnya, itu tidak mengurangi, tidak juga menambah, tidak juga menyembunyikan, atau bahkan tidak juga merubahnya. Bahwa Muhammad itu seorang Rasul, itu Al-Quran menjelaskan di dalam surat ke-4 ayat 144. Muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita simak surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selengkapnya sebagai berikut. Karena nasu umatan wahidatan fa ba'asallahu nabiyina mubasyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fimahtalafu fihi wa mahtalafa fihi ilal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayanatu bahyan bainahum fahadallahu alladzi amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idni wallahu yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Kemudian terjemahnya atau artinya sebagai berikut. Manusia itu adalah umat yang satu. Lalu Allah membangkitkan nabi-nabi, membangkitkan para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan bersama mereka kitab yang artinya ketetapan secara hak, secara logis, secara benar, agar manusia menentukan hukum tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.
Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang didatangkan kitab sesudah sampai kepada mereka keterangan-keterangan disebabkan oleh kekerasan hati atau kedengkian hati di antara mereka. Maka Allah menunjuki orang-orang beriman untuk apa-apa yang mereka perselisihkan padanya dari yang hak dengan izinnya, dengan izin Allah. Dan Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki kepada siratal mustaqim, kepada tuntunan yang kokoh. Dari ayat ini memberikan keterangan kepada kita semuanya umat Islam bahwa manusia yang jumlahnya 6 miliar lebih di muka bumi pada saat ini itu untuk diketahui bahwa dulu itu berasal dari diri yang satu, yaitu dari generasi Adam beserta istrinya itu. Kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terjadi perbedaan lidah, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian karena sudah menjadi berbangsa-bangsa, berbeda suku-suku itu, kemudian Allah juga membangkitkan banyak nabi untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Kabar gembira itu untuk orang-orang yang takwa, peringatan itu untuk orang-orang yang menyanggah, untuk orang-orang yang membangkang. Agar Al-Quran itu diturunkan, agar manusia yang berselisih, manusia yang terjadi pergesekan, berselisih itu mengambil hukum kepada Al-Quran. Kalau terjadi perselisihan itu hukumnya itu adalah Al-Quran. Namun demikian ayat itu juga menerangkan tidaklah orang-orang itu berselisih setelah didatangkan Nabi dengan keterangan-keterangan itu, karena di kalangan mereka itu ada kekerasan hati, ada kedengkian. Nah, kalau orang itu hatinya keras, hatinya dengki, maka diberi keterangan, diberi analisa Al-Quran itu, kemudian terjadi perselisihan. Namun juga selanjutnya Allah memberi keterangan bahwa Allah menunjuki orang-orang yang beriman, ditunjuki kepada tuntunan yang kokoh. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati Allah. Maka hendaklah kita menginsafi diri. Marilah kita di hadapan Allah itu jangan mengedepankan kekerasan hati ataupun kedengkian. Ketika kita diperintahkan analisa dari ayat-ayat Al-Quran itu, marilah kita ikuti. Marilah kita amalkan sesuai dengan kesanggupan kita. Kemudian di dalam surat ketiga ayat 79, maka libasarin ayu tihullahu kitaba wal hukma wan nubuwatu tsumma yaqulu linnasi kunu ibadal li min dunillahi walakin kunu rabbayina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan tidak ada bagi seorang padanya yang Allah memberikan kitab dan hukum dan kenabian kemudian mengatakan kepada manusia, jadilah hamba-hambaku selain Allah. Tetapi dia mengatakan, jadilah orang-orang yang robani, jadilah orang-orang yang penyembah Tuhan, dengan apa yang kamu ajarkan tentang kitab itu, dengan apa yang kamu pelajari. Dari ayat ini kita memperoleh pengertian bahwa tidak ada nabi itu yang mestinya diberi wahyu, diberi kitab, kemudian menyeru kepada umatnya itu, kamu jadilah orang yang menyembah kepada aku. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi Nabi maupun Rasul itu menyerunya, kamu jadilah orang-orang yang robani, orang-orang yang menyembah Tuhan. Jangan menyembah aku, tapi menyembahlah Tuhan. Nah, ini karena nabinya menyembah Tuhan, maka kita umatnya atau pengikutnya, mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, kita juga harus menjadi orang-orang yang robani, harus jadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Nabi dan Rasulnya itu memuji Allah. Maka kalau kita mau mengikuti, kita juga harus memuji Allah, bukan memuji manusia. Oleh karena itu kita juga jangan sampai taklid buta, kultus individu yang berlebihan, sehingga nanti bisa jadi kita malah menjadi orang-orang yang musyrik. Itu kita harus mencermati sesuai dengan petunjuk Allah. Nabi juga tidak pernah mengatakan kalau kamu mengikuti aku maka aku akan memberi juru selamat kepadamu. Itu juga tidak ada. Kalau kamu mengikuti aku maka kamu akan aku beri syafaat. Itu juga tidak ada. Karena ayatnya jelas, kulillahi syafa'atu jami'an.
Nabi itu diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua syafaat itu kepunyaan Allah semuanya. Makanya tidak ada seseorang pun yang bisa memberi syafaat siapapun kecuali hanya Allah. Nah, marilah kita minta pertolongan itu bukan kepada manusia, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, tapi marilah kita minta syafaat, minta pertolongan itu kepada Allah. Sebagaimana Nabi juga meminta syafaat kepada Allah. Nabi memerintahkan umatnya agar menjadi orang-orang yang robbani, orang-orang yang menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya, bukan mengikuti pribadinya. Itu yang harus kita luruskan. Semua itu, pemahaman itu harus dirujuk dengan Al-Quran sebagai furqan agar pemahaman kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Muslimin yang dimuliakan Allah, selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 89, ulaika ladina atahumul kitaba wal hukma wan nubuwatu wa iyakfur biha haula'i faqad wakalna biha kaumal laisu biha bikafirin. Itulah orang-orang yang kami beri mereka kitab dan hukum dan kenabian. Jika orang-orang ini mengingkari, maka sungguh akan kami tugaskan dia kepada kaum yang tidak kafir padanya. Jadi ini keterangan juga bahwa orang-orang yang diberi kitab, diberi hukum dan kenabian, itu diperintahkan oleh Allah untuk mencerdaskan umatnya. Namun demikian ketika umat yang didatanginya itu mengingkari, maka orang-orang tadi, para nabi dan para rasul tadi kemudian akan ditugaskan kepada kaum yang tidak akan ingkar padanya. Maka pelajaran dari ayat ini banyak juga kejadian-kejadian ketika nabi itu kemudian diingkari, umatnya kemudian dibinasakan, kemudian diganti dengan generasi lain lagi, mengingkari kemudian dibinasakan lagi. Terus hal ini berlaku sunnah Allah, dan sunnah Allah itu sampai kapanpun tidak akan mengalami perubahan. Orang-orang yang diutus oleh Allah itu akan diutus kepada kaum yang tidak akan mendustakannya, tidak akan kafir padanya. Iman atau tidak itu juga tergantung pribadinya masing-masing. Nabi maupun Rasul itu juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Waman sa'afal yu'min waman sa'afal yakfur. Mau iman ya monggo, mau kafir ya monggo. Tetapi ketahuilah ketika kamu akan kafir, mengingkari ayat-ayat Al-Quran, ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. La ikraha fiddin, juga tidak ada paksaan di dalam din. Nabi Rasul juga tidak memaksa umatnya. Kalau kita mau mengikuti ajaran-ajaran Rasul, itu juga karena kesadaran yang ada di dalam kolbu kita masing-masing. Selanjutnya Allah juga memberikan informasi lagi di dalam surat ke-42 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana libasarin ayyukalimahullahu ila wahyan aw min wa'ra'ihim hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idhihi mayasa'u innahu aliyun hakim. Dan tidaklah bagi seorang yang Allah bicara kepadanya kecuali dengan wahyu, dan dari belakang atau dari belakang hijab atau dari belakang atas. Atau Allah mengutus Rasul lalu berwahyu dengan izinnya. Siapa yang dikehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan dengan kesungguhan hati kita bisa memperoleh pemahaman sesuai yang Allah berikan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa tidak ada kedengkian, tidak ada perpecahan, itu ketika manusia itu diberi keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, karena ada kekerasan hati di antara mereka. Oleh karena itu mari kita buang jauh-jauh penyakit yang ada di dalam kolbu. Karena bagaimanapun juga keselamatan itu kalau kita mengikuti Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, itu bukan jalan yang lain. Karena kalau manusia mengikuti jalan yang selain Al-Quran, niscaya akan mencerai-berikan kamu semuanya, memecah belah di antara kamu semuanya. Marilah kita kembali kepada hukum Allah satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai sumber hukum.
Bahwa sekali lagi pengertian hadis dan nabi dari nabi itu adalah hanya sebatas apa-apa yang dikabarkan dari nabi selain Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran ini adalah semuanya berupa firman Allah. Firman Allah yang dulu memang disampaikan melalui lisan dari Nabi Muhammad, kemudian dicatat langsung dihafalkan oleh para sahabat-sahabatnya pada saat itu. Dan Al-Quran itu sampai sekarang sudah dibukukan secara resmi, secara utuh, dijaga oleh Allah keasliannya, tidak ada yang mampu merubahnya. Demikian juga Rasul. Rasul itu juga hanya sekedar menyampaikan apa-apa yang beliau terima. Yang disampaikan adalah wahyu. Rasul juga tidak berani menyampaikan yang selain wahyu. Di dalam menyampaikan itu, di dalam perannya sebagai Rasul itu tidak berani mengurangi, tidak berani merubah, apalagi menambah dan sebagainya. Maka semata-mata apa yang disampaikan Rasul itu adalah murni perintah dari Allah, dan kita wajib mengikutinya. Karena Rasul memuji Allah, maka kita juga harus mengikuti Rasul, kita harus memuji kepada Allah, dan seterusnya. Inilah pengertian-pengertian yang mestinya kita pahami secara cermat, secara teliti. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.